Halo, selamat datang kembali di Cerita Nusantara Podcast. Hari ini sebetulnya kayaknya episode spesial karena akan menyusul episode-episode yang seharusnya sudah ditentukan sebelumnya karena mungkin menurut kami urgensinya cukup tinggi soal RUU HIP. Gimana tuh, Bab? Ya, Langsung dibuka aja. jadi masalah RUU HIP yang digagas oleh beberapa anggota DPR RI yang kemarin sempat ramai ini lucu untuk Babab. Ini suatu hal yang lucu gitu ya. Kenapa lucu? Masa sih anggota DPR RI yang notabene harus lebih paham dari masyarakat umum tentang cara-cara pembuatan undang-undang, lalu payung hukumnya, dasarnya, filosofinya, dan lain sebagainya, tapi kok malah kelihatan tidak paham. Oke, ya. Yang seharusnya Pancasila ini sebagai sumber segala sumber hukum, Sekarang dimasukkan ke hari ini diusulkan menjadi produk hukum. ya. Jadi lucu gitu, nggak ngerti apakah para partai politik ini ada standar nggak untuk menjadikan seseorang menjadi anggota DPR RI. Masih mending kalau anggota DPR kabupaten kota atau provinsi seperti ini. Ini DPR RI yang notabene tingkat nasional melakukan hal seperti ini. Terlepas dari apalah isunya bahwa ini jebakan lah, pancingan lah, dan lain sebagainya. Yang pasti bahwa Pancasila tidak bisa dijadikan produk hukum. Ya. Pancasila adalah sumber segala sumber hukum bangsa Indonesia. Dari logikanya aja udah Nggak masuk logika gitu ya. Kalau Pancasila sekarang masuk jadi produk hukum, besok ada yang menggugat ke Mahkamah Konstitusi, selesailah sudah bangsa Bubar, dan negara ini. Dan Pancasila itu kan dicantumkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Ya. Berarti kalau ini dirubah, ya sama dengan membuat negara Tatanan baru, ya. negara baru Ya. yang harus dibuat. Aturannya baru lagi. Aturannya semua. baru lagi. Nah, ini yang harus dipahami, ya. Khususnya para kader partai politik. Ya. Kalau masyarakat umum oke lah, tidak paham tentang ini. Ya. Tapi kalau kader partai politik harus sangat paham. Yang notabene mereka, para anggota DPR RI ini adalah pembuat undang-undang. Mereka membuat anggaran. Ya. Mereka mengawasi dan lain sebagainya. Tapi kok seperti yang tidak paham gitu. Ya. Kak, kalau boleh usul Bapak kepada seluruh ketua partai politik untuk tidak mudah meloloskan kader-kader menjadi anggota DPR RI. Ya. Termasuk anggota DPR provinsi dan anggota DPR kabupaten kota. Ya bahkan kalau perlu sampai tingkat di bawah ya mungkin dari Semua sampai kabupaten kota. Ya. Karena apa? Anggota DPRD atau DPR RI ini adalah mewakili rakyat. Harusnya ngerti dong. Dalam pembuatan undang-undang, dalam pembuatan budget, anggaran, dalam pengawasan, mewakili rakyat Indonesia. Seluruh provinsi mengirimkan perwakilan dari provinsi atau kabupaten kota masing-masing. Berarti yang menarik sebetulnya yang harus dipertanyakan adalah ya tadi balik lagi ada indikatornya apa sih jadi anggota dewan? Itu kan sebetulnya. Betul. Apakah selama ini ada yang salah kah? Apakah ya udah lolos-lolos aja karena suara terbanyak itu mungkin dan lain sebagainya. Dan ini kan sistem pemilihan anggota DPR RI hari ini berbeda dengan sebelum reformasi. Ya. Yang dimana calon anggota DPR RI atau DPRD hari ini membutuhkan biaya yang sangat tinggi. Ya. Dalam kampanye. Untuk kampanye. Ya. Dari mulai alat peraga kampanye, biaya sosialisasi, biaya operasional dan lain sebagainya. Mungkin untuk jadi anggota DPR RI itu ya tidak
kurang dari 2-3 miliar harus punya minimal gitu ya. Nah, bahwa berharap bahwa partai politik tidak mudahnya memberikan rekomendasi seseorang menjadi calon anggota DPR RI atau DPRD, karena ini akan menyangkut hajat hidup orang banyak, rakyat Indonesia. Kalau pemahamannya hanya seperti ini, kecil ini, bayangkan nasib rakyat mau dibawa kemana ini? Ya bahkan negara jadi taruhannya kan. Negara menjadi taruhan dan sekarang dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok yang seolah-olah sangat Pancasilais. Yang intinya padahal ingin merubah ideologi negara itu. Nah, apakah ini kecolongan? Saya kira ya nggak sepantas juga disebut kecolongan. Karena kan di DPR RI ataupun DPRD itu setiap anggota dewan ada fraksinya. Sebelum dia bicara pasti koordinasi dulu dengan fraksi. Nah, inilah fatal gitu. Apalagi kalau keluarnya dari fraksi partai-partai nasionalis. Jadi bagaimana menjalankan amanat pendiri bangsa dan negara. Baru segini aja urusan Pancasila sudah offset. Ya karena balik lagi sih kalau ingat-ingat bahasan kemarin soal persaingan ya sekarang antara partai politik ya dengan iming-iming dengan brand persaingan sehat. Itu pada akhirnya jadi berbicara persaingan sehat hari ini tidak berbicara persaingan antar partai politik. Tapi persaingannya antara kader di dalam partai tersebut. Nah, inilah pecah belah. Bagaimana partai ini akan kuat? Bagaimana negara ini akan kuat? Dalamnya dipecah-pecah. Bagaimana saya bisa lolos dan jadi dilantik menjadi anggota DPR RI? Itu baru satu partai. Kita berapa belas partai, gitu kan? Berapa puluh ribu calon yang bertarung pada saat pemilu legislatif. Dan ini walaupun ditekankan untuk kompetisi sehat, persaingan sehat, tetap dalam pelaksanaannya seperti apa sehat itu, persaingan sehat itu. Dari kita tadi kita sama-sama tahu udah jadi rahasia umum ketika calon anggota dewan ini berkampanye, itu kan modal udah MM-an, udah miliaran. Kalau nggak keterima, kalau nggak kepilih gitu, satu ngembaliin utang, itu. Kedua yang nggak bisa jadi gila, frustasi, bisa kabur dan lain sebagainya, atau narkoba. Yang kepilih harus kembali balik modal. Sekarang gaji berapa jadi anggota DPR RI? 100 juta aja anggap sebulan, setahun 1,2. Sedangkan biaya minimal 3M. Jadi kan kira kayak gitu. Nah itu sih mungkin yang akhirnya menarik buat digali adalah dari hal-hal kecil kayak gitu ternyata tuh buntutnya bisa panjang banget. Sangat jauh ini. Tadi yang paling jauh apa? Negara bubar. Jadi kalau sudah ini kan Pancasila sebagai pondasi, sebagai filosofi, sebagai tatanan hidup berbangsa bernegara, way of life bangsa Indonesia, sebagai ideologi. Tiba-tiba derajatnya didegradasi menjadi produk undang-undang. Apa bedanya dengan undang-undang tenaga kerja, undang-undang kelistrikan, undang-undang migas sama, sama. Dan kalaupun ada yang tidak puas tinggal ke MK. Dan mungkin juga ya balik lagi sih, rakyat juga nggak perlu ngerti sih emang, tapi dia juga kenapa bisa sampai lolos jadi RUU itu kan jadi pertanyaan juga gitu. Yang Bapak telusuri bahwa inisiatif RUU ini datangnya dari legislatif, bukan dari eksekutif. Bahkan eksekutif, presiden dan perangkatnya itu terkaget-kaget, terheran-heran, loh kok ada yang begini gitu. Ini maksudnya apa gitu kan? Ini paham nggak sih ini bahwa Pancasila itu dasar negara, segala sumber kunci dalam kehidupan bangsa dan negara. Dan runtutannya dengan proklamasi UUD 45 dan preambul yang pernah kita bahas itu kan, dan orang sangat berkaitan. Sekarang tiba-tiba dihilang. Nah itu orang aja nggak mau ngerti 4 dasar tadi gitu.
apalagi untuk urusan ini Ya. gitu, mungkinnya gara-garanya itu juga kali. Yang dipermasalahkan hari ini adalah pasal. Ya. Pasal berapa? 7 kalau nggak salah. Oh, tidak dicantumkan TAP MPR 25 masalah komunis dan lain sebagainya. Bukan itu Ya. esensi daripada RUU HIP. HIP. Mau ada mau tidak ada masalah komunis Ya. di dalam pasal itu, tetap RUU itu Ya, salah ya, gitu. Karena mendegradasi Pancasila. Mendegradasi nilai-nilai Pancasila. Itu yang penting, bukan pasalnya. Bukan komunis. Bukan masalah Trisila Ekasilanya. Ya. Tapi Pancasila menjadi produk undang-undang, produk hukum. Ya akhirnya nggak bisa, iya sih bubar sih negara. Bubar. Buat apa capek-capek para pahlawan Ya. bangsa dan negara ini Merumuskan. gugur hanya untuk menjaga, membela kedaulatan bangsa dan negara. Ya. Kalau ini sekarang seperti ini. Jadi ya ini bahan evaluasi untuk partai politik, Ya. untuk Para dewan juga. para elit-elit Ya. di Jakarta yang Ya. katanya lebih paham dari orang-orang daerah, dari orang-orang adat daripada orang-orang yang lain karena mereka berpendidikan tinggi dan lain sebagainya. Nah, ini evaluasi. Kalau ini sampai disahkan, waduh blunder. Kita hancur-hancuran. Iya. Jadi ini loh yang harus dipisahkan, bukan pasal-pasalnya, tapi ini nilai-nilai Esensinya, ya. Pancasila yang didegradasi. Karena mungkin pasal itu emang turunannya dari kehancuran itu. Itu mas kan pasal-pasal itu kan mengingat menimbang bahwa dulu ada TAP MPR sekian, ada TAP MPR sekian, ada undang-undang ini dan lain sebagainya, boleh dimasukkan. Tapi Pancasila menjadi Produk undang-undang ini yang salah. Pada sebelum ini ada sosialisasi nilai-nilai Pancasila yang dibawakan oleh MPR. Judulnya sosialisasi 4 pilar. Pancasila dimasukkan menjadi salah satu pilar. Ini juga sebetulnya salah juga. Oke. Karena Pancasila belum pernah menjadi pilar, tapi pondasi. Ya. Beda, pondasi itu tetapakan Dasarnya, ya, di bawah dasarnya. Sementara pilar ini pihak, Ya. Penyangganya. penyangga. Yang menjadi kesepakatan pada saat itu tahun 2000 berapalah gitu ya. Itu adalah konsensus nilai-nilai dasar bangsa Indonesia. Pancasila, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika, kan itu. Konsensus dasar. Bukan pilar Pancasila. Maka ini juga disosialisasikan, anggaran yang besar dan lain sebagainya, nggak tahu jadinya apa. Yang pasti produknya hari ini sudah melalui sosialisasi 4 pilar tadi adalah RUU HIP. Itu produk yang nyata. Sekarang kita punya BPIP misalnya, Badan Pembina Ideologi Pancasila. Ini juga nggak jelas sosialisasinya sampai di mana. Kenapa nggak seperti P4 dulu sih? Ya. Karena ideologi itu harus didoktrin. Ya. Bukan asal ingin atau menunggu keinginan orang atau rakyat, nggak bisa. Ideologi, aturan itu harus didoktrin. Karena itu basic control kan. Karena itu basic control sebagai bangsa Indonesia. Jangan dulu berpikir hak dan kewajiban. Ini dulu. Ya. Setelah paham ini baru sebagai bangsa Indonesia punya hak dan kewajiban. Ya. Apalagi kelasnya kader partai politik yang duduk di kursi DPR Republik Indonesia. Nah, gue mengusulkan coba sosialisasikan lagi nilai-nilai luhur Pancasila ini yang berasal dari adat dan budaya bangsa senusantara. Ya. Sosialisasikan dari mana mulainya? Dari sekolah. Dan kalau perlu dari keluarga lah ya. Termasuk keluarga di antara. Sistem pendidikan kita memasukkan lagi. Ya. Dulu ada pendidikan moral Pancasila. Hari ini hilang. Jadi PKN.
Ini kembalikan lagi. Kalau yang baik ikuti, yang jelek jangan diikuti, tinggalkan. Jangan sekarang ganti pemimpin, trial and error lagi. Iya. Balik lagi ke bahasan kemarin, nggak ada GBHN. Nggak ada GBHN misalnya sekarang. Ibarat kapal laut nih, kita kompasnya rusak atau dibuang di laut. Lalu kita menentukan arahnya pakai apa? Standar apa? Ya. Oh, ini koordinat lintang selatannya sekian, lintang utara tujuan kemana? Kan nggak ada sekarang. Ya. Jadi ibaratnya seperti layangan putus. Ya. Gimana angin aja. Apakah bangsa yang besar ini akan seperti layangan putus? Bisa jadi. Nah, itu yang tidak boleh. Ya. Karena kan Indonesia ini bagaikan gadis cantik molek yang diperebutkan tua bangka. Ya. Yang harus kita jaga bersama. Bagaimana kita menjaga kedaulatan bangsa dan negara Indonesia yang hari ini diincar oleh seluruh bangkot-bangkot tua tadi. Dan tidak disadari oleh kita. Dan tidak disadari. Nanti kita sadar-sadar setelah kita proses adu domba terus perang saudara antar agama, antar partai politik, pengusaha, aparat hukum, perang di dalam, kita akan tersadarkan setelah harta kita habis. Ya. Sumber daya alam habis, sumber daya manusia rusak, baru kita tersadar, oh iya. Kenapa ya nggak dari dulu? Gitu. Nah, ini jangan sampai terjadi. Karena kan gini, di bawah matahari tidak ada hal yang baru. Para leluhur kita sudah membuat acuan. Termasuk Bung Karno sebagai pendiri negara ini sudah membuat acuan. Musuhmu akan lebih berat di masa yang akan datang karena akan berhadapan dengan bangsamu sendiri. Nah, hari ini apakah itu disadari? Makanya Bung Karno jas merah. Jangan lupakan sejarah. Kalau di bawah matahari tidak ada hal yang baru. Semua perulangan. Para leluhur membuat perakiraan 500 tahun misalnya ke depan. Karena dasarnya ada. Bukan mengada-ngada. Tapi bukan karena sakti bisa menerawang, bukan. Tapi mempelajari dari masa lalu. Termasuk Jangka Jayabaya, Prabu Siliwangi, Pak Karno, Bung Karno dan lain sebagainya. Nah, ya kalau memang bagus ya kenapa enggak? Ya ikuti dong. Ya, masalahnya bukan buat diri kita, tapi untuk semuanya. Seluruh bangsa Indonesia. Nah, sialnya kan kita sudah dihajar dan akhirnya dihajar tanpa kita bisa sadari bahwa kita sekarang balik lagi ke bahasan sebelumnya juga. Ya kita udah jadi makhluk individual. Ya, karena kan penjajahan ini belum selesai. Ya. Doktrin yang diterima oleh anak didik atau murid sekolah bahwa kita sudah merdeka tahun 45. Merdeka dari apa? Dari penjajahan Belanda. Kan bangsa Indonesia itu baru ada diproklamasikan negaranya tahun 45, bangsanya tahun 28. Anggap aja dari tahun 28 kita dijajah Belanda sampai tahun 45. 17 tahun. Hanya 17 tahun. Jadi pelajaran sejarah di sekolah pun harus direvisi itu. Itu kalimat kecil tapi pengaruhnya itu besar. kunci. Yang mengakibatkan mental bangsa Indonesia menjadi mental Irlander. Ketemu bule minder. Mental budak belian semua. Nah, ini harus direvisi, harus dirubah sistem pendidikan kita, termasuk silabus dan kurikulum. Bayangkan, Indonesia dijajah 350 tahun. Apa? Dan lucunya gitu ya kalau Ijal ngobrol sama sepuh-sepuh gitu sepuh-sepuh adat. Kayaknya kita dulu, mereka bilang sama, intinya adalah kita tuh dari dulu nggak pernah dijajah. Kita tuh kerjasama, saling menolong, saling membantu. Kalaupun ada penjajahan, ya mereka banyak sekali akal-akalannya lah. Sementara para leluhur kita dengan hati yang bersih, percaya aja gitu. Ini habis, leluhur-leluhur kita kerajaan habis, ganti republik. Nilainya juga ikutan diserahkan kepada Bung Karno sebagai perwakil
pemimpin yang dikuasakan oleh para raja-raja di Nusantara misalnya waktu itu. Lalu Bung Karno-nya nggak ada, dianggap tidak bertuan. Ya. Karena tidak ada yang tahu dan tidak ada yang paham. Ya. Gitu. Ya. Aset apa saja, berapa Nilai-nilai apa nilai saja aset tersebut yang dipakai oleh Amerika, oleh Ya, Inggris, ya. oleh Belanda, oleh Jepang, oleh Cina dan lain sebagainya. Sementara hari ini kita menerima informasi bahwa Republik Indonesia memiliki hutang ke Bank Dunia sebesar sekian ribu triliun. Wah, ini kalau dibahas emang bakal wah. Ini kebohongan Iya, semua iya, iya. yang harus kita ungkap. Ya bahkan lucunya yang kemarin juga sempat cerita banyak rakyat kita yang baru sadar bahwa Bank Indonesia itu bukan punya Indonesia. Ya, itu sulit kita membuktikan, Ya. sulit membuktikan. Tapi kita bisa meraba Ya. dari mekanisme yang dipakai oleh Bank Indonesia, Aturan-aturannya. aturan-aturan dan lain sebagainya. Kayak misalnya prinsip ekonomi Pancasila. Di pasal 33 Undang-Undang Dasar dari ekonomi kita adalah kekeluargaan. Ya. Tidak pernah berbicara uang, tidak pernah berbicara modal. Ya. Berarti yang hari ini dilakukan oleh sistem ekonomi bangsa Indonesia adalah sistem ekonomi kapitalis. Ya. Karena Karena berbicara berbicara angka. modal, berbicara uang. Kalau Pancasila tidak. Tidak seperti itu. Ini yang ditakutkan oleh Barat. Iya. Mereka kan ibaratnya harusnya siogyanya gitu ya. Lu butuh, gua ada ya gua kasih gitu kan. Ya. Dan sama-sama produktif. Bukan jual. Ya. Dan ini ada cerita zaman Iya, dulu, zaman iya. Prabu Siliwangi dan Iya. lain sebagainya. Bahkan dari luar negeri. Dari luar bangsa Indonesia, bangsa di Nusantara, Iya. termasuk Cina pada saat itu kelaparan dan lain, ya bawa aja nih beras, nggak usah beli, Iya. gitu. Ya, Karena prinsipnya hidup di dunia harus tolong menolong, harus saling membantu, Dan saling menyayangi. cerita-cerita kayak tadi Prabu Siliwangi yang membantu bahkan negeri seberang gitu ya dengan menuhin berapa belas kapal Cina dengan beras-beras itu tanpa minta bayaran sepeser pun. Ya itu kan kalau diceritain sekarang mungkin orang nggak bakal Nggak percaya. karena kan kita dijebak. Nah, itu dalam dia. sistem pendidikan Iya. harus ada fakta dan bukti Bukti. otentik. Ya. Ya lucunya waktu itu kan sempat ketemu ya itu yang di Bandung itu kekaisaran Cina itu. Kan dia kan ngobrol. Ya, yang dia pakai pangsi itu kan. Dia pakai pangsi terus ngerti gitulah soal sejarah gitu. Ya dia bilang juga ya kami itu kan saudara kalian juga di sini gitu. Ini saudara lah semua. Itu dia. Semua keluarnya dari Sang Pencipta. Ya. Dari Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, Sang Hyang Widiwase, Siapapun pun itu siapapun sebutan. namanya. Sang Pencipta, kita berasal dari sumber yang sama. Ya. Mau di Indonesia, mau di Arab, di Mesir, di Cina, dimanapun. Karena sama-sama manusia. Sama-sama manusia. Termasuk alam, Ya. termasuk binatang, termasuk jin dan lain sebagainya. Ya bahkan kata si turunan kekaisaran itu kan bilang bahwa cerita itu tuh ada di naskah mereka dan mereka tuh diajari sebetulnya keluarganya ya karena secara umum udah nggak bisa, sekarang udah industri besar di sana. Ya lucunya fakta-fakta ya itu kan bisa fakta ya karena itu dituliskan gitu sebetulnya dan sialnya kita rakyat kita sekarang nggak bisa mengakses sebebas itu kepada fakta-fakta itu. Sebetulnya ada catatan-catatan Ya. sejarah, tapi disembunyikan. Nah itu dia. Di Leiden, Ya. ada yang di Portugal, ada yang di Inggris, ada yang di Roma, Vatikan. Ya bahkan lucunya ya kalau sekarang kita nih semua nih ya rakyat Indonesia lah mikirin aja. Itu KA tahun 55 baru 10 tahun merdeka loh Indonesia. Sudah bisa bikin acara seheboh itu. Nah itu dan ya itu kan di luar nalar ya sebetulnya ya kok bisa gitu dan ya sekarang mungkin masih banyak lah apa dokumentasi sejarah kayak Bung Karno ngejewer hidung jurnalis Inggris misalnya dan dia begitu beraninya gitu berhadapan gitu sama orang luar gitu. Nah sekarang kalau dipikir
Ini orang berarti kan nggak main-main gitu, dan dia ngerti Sangat betul. paham Bung Karno. Dan sudah jelas lewat ya 4 itu tadi, proklamasi Pancasila udah 45 dan preambul. Kenapa orang ya pikiran dasarnya lah, mau disebut kasarnya mungkin logika anak SD juga. Ya ini kan udah dikasih contoh nih 4 jelas nih. Udah ada buktinya banyak. Walaupun ujung-ujungnya akhirnya meninggal sebagai tahanan rumah gitu, itu gimana pun cerita sejarah atau kecelakaan Ya, sejarahnya silahkan, itu malah bebas. beda-beda. Cuman intinya adalah esensinya ya itu udah dikasih bekal nih kita tuh, Ya, dan sudah dikasih bukti. kan di dalam preambul Ya. 4 alinea itu sudah disebutkan semua. Mhm. Proklamasinya, Mhm. Pancasilanya, UUD 45-nya untuk apa? Cita-cita ini. Ya. Jadi Pancasila dan Undang-Undang Dasar ini adalah alat untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Tujuan disebutkan di situ. Ya. Sampai bagaimana mewujudkan tujuan dan cita-cita. Mhm. Lalu sekarang ini dianggap tidak ada. Ya, gitu. ya. Kan jelas tibalah Saatnya yang berbahagia dengan selamat sentosa, sampai depan pintu Ya. gerbang kemerdekaan. mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan. Itu bahasa filosofi yang harus dibedah. Ya. Kalau kita logikakan, kita diantar nih sama bapak, Ijal, Ya. diantarin sama bapak sampai depan pagar, Mhm. Kang, kamu masuk ke dalam, ini kuncinya. Ya. Jadi ibaratnya seperti Ya, itu. ya, ya. Ada 4 kunci untuk membuka ini pagar, supaya kamu Bisa bisa masuk masuk ke dalam rumah Kemerdekaan. kemerdekaan. Nah, ini kunci nggak dipakai, Ya, disimpan bahkan terus, dibuang. ya, disumputin. Ya. Mas sudah bawa ini kunci Ya. sebelumnya, anu di Amerika, Ya, buka. macet, dari Inggris, macet, dari Cina, macet, dari Arab, macet. Ya sampai kadal burung juga nggak akan terbuka, apalagi masuk ke dalam rumah kemerdekaan. Ya akhirnya kan jajan dulu kan cilok, malah jadi jauh. Semakin jauh, akhirnya nggak kelihatan pagernya. Ya. Ya, Hari ini pagernya nggak kelihatan. Iya, sedangkan babaknya udah nggak ada, Ijal tersesat gitu Nah. akhirnya kan. Inilah contoh filosofi yang diberikan oleh pendiri bangsa dan negara yang harus menjadi acuan kita, Ya. dan kita bedah dengan akal, pikiran, dan rasa kita. Ya. Tidak bisa dibedah dengan akal dan Ya. logika saja. Ya. Tidak bisa dengan rasa saja, tapi Ya. harus hijrah Ya. antara akal, pikiran, dan rasa ini hijrah Ketemu ya. dan bersatu Ya. di situ, sehingga kita akan paham suasana batin pendiri Ya. bangsa, situasi pada saat itu, amanat-amanatnya apa saja akan muncul. Maka himbauannya dari Bapak, ya kembalilah kepada amanat. Ya. Karena manusia hidup dasarnya adalah Dari contoh. contoh dan amanat. Keluar dari contoh dan amanat, maka kalian akan menemukan kecelakaan. Ya. Yang tidak akan ada hentinya kecelakaan. Ya. Padahal kadang Ijal suka mikir nih. Sesimpel ini tuh kan kedengerannya kompleks ya, kita harus benahi pendidikannya, harus benahi ini dan sebagainya. Tapi kan kalau orang udah sadar nih, otomatis. Kan itu nggak perlu dipikirin sampai detail gimana sih gitu. Negara tinggal memerintahkan kepada pemerintah, Ya. eksekutif, Ya. tolong buatkan sistem pendidikan yang intinya Ini. berbasiskan adat dan budaya bangsa Indonesia. Ya. Jadi bagaimana mendidik anak-anak ini dengan cara bangsa Indonesia. Ya. Ada Jawanya, ada Sundanya, ada Balinya, ada Bugisnya, ada Ambonnya, ada Aceh, dan Sedangkan lain sebagainya. sistem kelas sekarang sama seperti yang di Belanda Ya, aja. ini semua sedunia sistemnya sama Ya. seperti itu. Dan akhirnya jadi buruk. Diakalin dengan muatan lokal. Muatan Ya. lokalnya cuma Ya. 2%, Ya, apa artinya? Ya. Sangat tidak optimal. Dulu masih ada pelajaran budi pekerti, Ya. misalnya. Ya. Agama ada, pelajaran agama. Hmm. Budi pekerti ada. Ya. Sekarang itu dilebur jadi Sekarang keluarga nggak ada. negaraan. Nah, kan. Jadi ya tidak usah egois, Ya. tidak usah malu Ya. mengakui bahwa iya ya, betul nih yang dibuat oleh para pendiri bangsa dan negara ini. Oh iya, ini amanatnya. Kita laksanakan saja.
Iya. Nggak usah gengsi, nggak usah takut disebut setback, tidak Iya. usah sekarang protes tentang Pancasila kayak lu yang bikin aja dulu. Emangnya lu ikut musyawarah? Seenaknya aja datang-datang hari ini minta diganti. Iya. Kalau otaknya di Ya mana? kasarnya bisa disebut pengkhianat ya. Ya kalau memang tidak suka dengan Pancasila, keluar Iya. dari republik Bukan ini. malah jadi ngeganti Bukan jadi program pabrik. mengganggu di dalam republik. Ya. Kan gitu. Yang bahayanya adalah yang ngeganggu ini orang yang yang berpengaruh. Orang yang memiliki kekuasaan Ya. di republik. Ya. Orang yang punya massa di republik. Orang yang dianggap pinter, dianggap tokoh. Sehingga sangat mudah mempengaruhi masyarakat. Ya. Nah ini yang harus kita waspadai. Makanya Bapak masih optimis gitu ya. Selama masih ada TNI dan Polri, mudah-mudahan tidak sampai Ya. ancur-ancuran. Walaupun kemarin sempat terseok-seok, Ya. tapi masih bisa dijaga. Belum lagi teman-teman kita, organisasi-organisasi massa, ormas, LSM dan lain sebagainya Masyarakat yang adat bahkan ya. sangat Ya, masyarakat justru adat mereka itu sangat menjunjung tinggi nilai-nilai menjunjung itu. tinggi nilai-nilai tersebut. Sehingga ini akan menjadi benteng yang akan menjaga Pancasila dan NKRI menghadapi pengkhianat-pengkhianat yang notabene masih saudara kita. Bahkan terhadap serangan-serangan atau infiltrasi-infiltrasi dari bangsa asing. Ya. Jadi tetap pesan bahwa untuk generasi muda tetap optimis bahwa kita adalah bangsa yang besar. Indonesia adalah bangsa yang besar, negara yang besar, yang kuat, yang akan mewujudkan cita-cita dari para pendiri bangsa dan negara sehingga Pancasila pantas diberikan tempat sebagai sesuatu yang sakti, disebut kesaktian Pancasila. Ini yang harus kita tanamkan dalam diri kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai generasi muda, bahwa kita akan menjadi pemersatu dunia, bahwa kita akan menjadi bangsa yang banyak menolong bangsa-bangsa lain di dunia. Dari apa? Berbagai hal. Nanti kita akan bahas apa saja sih kehebatan bangsa Indonesia ini, gitu kan. Dan mungkin sekalian untuk mengingat-ingat sejarah ya. Dan itu harus. Dan catatan sejarah bahwa kita pernah jaya di dunia. Tidak hanya di Asia, dunia. Ini. Makanya ya itulah cerita VOC dan lain sebagainya, salah satunya dari situ. Oke, yaudah kayaknya cukup dulu Bab untuk Oke. hari ini. Nanti mungkin ada episode ya tungguin aja episode-episode selanjutnya. Ya akan selalu membahas seputar inilah, seputar tata negara, ketatanegaraan yang kebangsaan dan mungkin sedikit menyerempet sejarah juga ya Bab. Oh iya, karena kita tidak bisa lepas dari sejarah. Ya. Banyak. Begitu kita melepaskan dari sejarah, maka sesatlah kita. Ya, benar-benar sepakat. Dan itu yang dipakai oleh bangsa asing menghadapi bangsa kita. Bagaimana kita melupakan sejarah, memanipulasi para sejarah. leluhur, dimanipulasi, dihilangkan catatannya, dihinakan tokoh-tokohnya, dan lain sebagainya. Saya kira itu. Terima kasih, sampai ketemu di episode berikutnya. Terima kasih.